What's up guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku membahas tentang hantu-hantu yang ada di Universitas Malang. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku biar biar orangnya tambah semangat yang bikin. Oke, langsung aja. Hantu muka rata di kampus Brawijaya, Malang. Universitas Kebanggaan Kota Malang ini nyatanya simpan cerita mistis di dalamnya yang membuat kita memang sedikit kurang percaya akan kemistisannya, tetapi hantu ini memang benar adanya. Cerita ini berawal di Fakultas Kedokteran. Kisah yang diceritakan oleh seorang mahasiswa yang telah mengalami kejadian ini membuat bulu kuduk kita berdiri. Saat seorang mahasiswa sedang berjalan-jalan di malam hari, yang saat itu pula dia sedang melewati Fakultas Kedokteran, mendadak dia melihat figur manusia dengan muka rata, tidak mempunyai mata, hidung, ataupun mulut. Tidak hanya hantu muka rata, nyatanya kampus Brawijaya ini simpan kisah-kisah mistis lainnya, salah satunya di asrama mahasiswanya. Bukan menjadi rahasia lagi cerita ini di telinga mahasiswa lainnya, karena sudah banyak mahasiswa yang dijaili oleh hantu-hantu di sana di saat mereka sedang tertidur. Next, yang kedua, yaitu hantu tanpa kaki di Universitas Negeri Malang. Cerita kedua dari Malang ada di Universitas Kebanggaan Kota Malang, yaitu Kampus Negeri Malang. Cerita ini dirasakan oleh mahasiswa yang sedang menikmati fasilitas Wi-Fi di Fakultas Seni Rupa. Nah, saat malam mulai larut, siswa-siswa ini masih sangat menikmati dan masih asik di Fakultas Seni tersebut yang menikmati Wi-Fi. Saat itu ada seorang temannya yang sudah menelponnya dan memperingatinya untuk segera pulang karena tempat itu sudah sangat populer dengan hantu tanpa kaki. Tidak lama setelah temannya menelpon, siswa tersebut mendengar suara aneh saat ia melihat ke belakang. Hantu tanpa kaki sudah ada di belakangnya, menampakkan dirinya. Next, yang ketiga, yaitu hantu Erni di Wisma Erni. Wisma Erni adalah suatu tempat atau gedung yang unik ada di wilayah Lawang, Kota Malang. Bangunan ini populer angker karena bangunan ini sudah lama tidak dihuni. Orang yang telah melihat penampakan hantu ini secara langsung, konon ceritanya ada sebuah keluarga yang dibantai di Wisma Erni ini. Itulah sebabnya adanya hantu Erni ini. Hantu Erni seringkali terlihat di balkon atas dengan tatapan yang nanar menyeramkan. Buat kalian yang penakut atau tidak punya nyali seperti saya tapi enggak juga, jangan coba-coba kalian mendekat ke bangunan ini. Oke, peringatan dari saya. Guys, ini ada sedikit lagi perombakan atau sedikit perubahan di yang aku cerita kisah hantu Erni di Wisma Erni. Nah, itu kan udah lama ya itu wismanya. Oke, wismanya dulu sekarang itu udah bagus,
udah bagus banget, udah kayak dijadikan tempat gimana ya, cuman situnya sih Sidikia Kili Suci, aku nggak tahu apa karena aku nggak mau buka ya, aku masih mau ngedit, jadi oke, aku kasih tahu aja perubahan yang dulu sama sekarang. Yang dulu itu kayak gini, masih julek ya kan, nggak dihuni sih ya kan. Yang sekarang itu udah berubah rek, wes berubah lah. Aku tuh nggak tahu lek Wisma Erni ini yang sering aku lewati setiap ke Malang, yang sekarang udah bagus banget ya. Aku tuh nggak nyadar kalau itu namanya Wisma Erni. Ya Allah, ini wes. Nah, ini yang sekarang. Ini udah bagus ini. Oke. Jadi aku baru tahu kalau Wisma Erni ini sekarang dijadikan sebagai pondok pesantren Sidikia. Ya. Ini sudah dijadikan sebagai pondok pesantren di daerah Malang situ. Ya kalau yang sering ke Malang pasti pernah lihat lah bangunan ini yang ada di puncak itu, pasti pernah lihat. Aduh, wes gak asing lah bangunan iki. Tapi aku gak tahu selama bertahun-tahun aku melewati Malang, aku gak tahu lah iku jenenge Wisma Erni rek. Oke guys, segitu aja perbaikan dari aku karena aku gak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi sekarang ini. Oke, aku masih shock. Oke guys, dadah guys. Next yang keempat, Noni Belanda di Wisma Tumapel. Tempat instagramable ini nyatanya memiliki kisah mistis. Wisma Tumapel ini adalah hotel yang dibuat pada zaman kolonialisme. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, wisma ini digunakan menjadi wisma para mahasiswa Universitas Negeri Malang. Yang pertama apa yang kedua tadi? Ya itu. Tetapi pada akhirnya gedung ini pun sepi dan tidak berpenghuni. Nah, kisah mistisnya di wisma ini adalah ada figur seorang noni Belanda yang seringkali kelihatan di jendela atau di lorong-lorong Wisma Tumapel. Oke guys, itulah beberapa kisah misteri di Kota Malang. Dengan adanya video ini atau kisah-kisah ini, diharapkan kalian itu lebih berhati-hati atau waspada saat berada di tempat-tempat yang tadi aku sebutkan. Oke guys, gitu aja video dari aku. Makasih buat yang udah subscribe, yang belum subscribe dipencet tombol subscribe-nya dan tombol notifikasinya. Oke guys, di video kali ini aku mau ngasih tahu sesuatu. Di sini aku hanya menyampaikan apa yang aku baca dan aku nggak ada niatan sedikit pun untuk mengecap universitas ini buruk atau berhantu ya guys. Ini hanya apa yang aku baca dan aku sampaikan kepada kalian, dan tidak ada satupun cerita yang aku buat-buat sendiri. Aku membaca di Google, aku baca itu di Google dan aku sampaikan ke kalian buat kalian yang malas membaca dan suka menonton. Jadi aku hanya membacakan untuk kalian dan tidak ada sedikit pun yang aku rubah. Menurut aku nggak ada, blast nggak ada. Kalau kalian mau baca, aku kasih linknya di deskripsi. Nanti kalian bisa lihat apa yang aku sampaikan ke kalian. Aku cuma takut ya, karena aku bikin ini aku baru bangun ya. Aku tuh takut nanti orang-orang berkomentar yang enggak. Jadi jangan berpikir negatif tentang universitas yang aku bacakan tadi atau apapun yang ada di videoku ini. Aku nggak ada maksud apa-apa dan aku hanya membacakan. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Dan satu lagi, jangan berpikir
negatif. Oke guys, makasih banyak. See you.